Australia, negara di belahan bumi selatan yang terbesar di Oseania dan terbesar ke-6 di dunia. Udara yang bersih, wisata alam yang indah, serta punya 4 musim, membuat Australia jadi negara impian bagi banyak orang. Tapi, apakah Australia seindah itu? Jawabannya tidak. Menetap di Australia, bersiaplah dengan biaya tempat tinggal yang sangat mahal. Pasar properti di Australia termasuk yang termahal di dunia. Bahkan Sydney, Auckland, dan Melbourne sering masuk dalam daftar pasar perumahan yang paling tidak terjangkau, bersama dengan beberapa kota di Amerika Serikat, Asia, dan Kanada. Harga rata-rata satu unit rumah di Sydney misalnya mencapai $250.000 atau setara dengan 4 miliar rupiah, yang artinya sangat sulit untuk terjangkau bagi kebanyakan warga Australia. Penyebabnya apa? Populasi Australia melonjak lebih dari 30% selama 2 dekade terakhir menjadi 26 juta jiwa saat ini. Alasan kenapa populasi melonjak berkali-kali lipat? Karena tingkat imigrasi yang terus meningkat sejak pertengahan tahun 2000-an. Sementara, laju pembangunan rumah tidak bisa mengimbangi jumlah populasi. Australia memang negara terbesar ke-6 di dunia, dan mungkin menurutmu seharusnya juga punya perumahan yang melimpah serta terjangkau. Tapi tidak. Kendalanya, kurangnya lahan yang cocok untuk perumahan yang jadi faktor utama kenaikan harga. Selain itu, kendala pasokan lainnya seperti kekurangan bahan bangunan di seluruh dunia juga membebani biaya pembangunan rumah. Dan kendala tenaga kerja juga cukup akut. Belum lagi nih masalah suku bunga dan pajak. Rumah tangga generasi muda dan masyarakat berpendapatan rendah sangat terkena dampaknya. Jika kamu gak punya orang tua atau kakek nenek yang bisa membantu dalam hal simpanan, rata-rata yang dibutuhkan waktu untuk menabung cukup untuk membeli rumah adalah 11 tahun. Tapi kalau kamu tinggal di Sydney dengan upah rata-rata, butuh waktu hampir 16 tahun untuk menabung untuk bisa membeli properti. Itu pun dengan susah payah. Masalah lain yang ada di Australia adalah masalah diskriminasi ke masyarakat adat aborigin. Padahal, masyarakat aborigin adalah penduduk asli, dalam artian sudah tinggal di Australia setidaknya selama 50.000 tahun. Tapi kenyataannya saat ini, mereka hanya mewakili sekitar 3% populasi Australia. Di Australia, masyarakat aborigin memang dilindungi undang-undang, punya hak atas tunjangan negara, dan undang-undang yang diskriminatif dicabut. Tapi kenyataannya masyarakat aborigin terkadang dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah dan tempat tinggal yang tidak memadai, terutama di daerah pedesaan. Bahkan ketika masyarakat aborigin punya pekerjaan, mereka sering menghadapi diskriminasi dalam kondisi kerja dan upah. Dalam hal hidup, kondisi perumahan masyarakat aborigin buruk, terutama yang ada di pedesaan, di mana akses akan pasokan air, layanan kesehatan tidak memadai. Belum lagi layanan pendidikan. Australia sendiri masuk dalam kelompok negara yang punya kualitas pendidikan terbaik di dunia. Cuma, bagi masyarakat aborigin, tingkat pendidikan masih di bawah rata-rata, dan jumlah lulusan sekolah menengah atas dan universitas jauh lebih sedikit. Tingkat pengangguran seringkali sangat tinggi, apalagi di kota-kota kecil. Kalaupun orang aborigin bekerja, ya itu tadi, pekerjaan berpendapatan rendah. Akhirnya apa? Menyebabkan demoralisasi penduduk. Populasi penjara aborigin jauh lebih tinggi dibandingkan populasi secara keseluruhan. Situasi juga diperparah nih, dengan semakin banyaknya orang-orang aborigin ditangkap tanpa surat penangkapan. Bahkan seringkali mereka ditangkap hanya karena pelanggaran ringan seperti mabuk. Tapi ada satu masalah pelik dari masyarakat aborigin. Sejak pertengahan abad ke-19, mereka terisolasi dari budaya dan tradisi mereka. Tanah mereka diambil secara paksa pada saat kebijakan asimilasi yang terkenal kejam. Diperkenalkan dengan alkohol dan obat-obatan terlarang dan tidak diberi akses terhadap pekerjaan atau pendidikan yang layak. Perlakuan rasis bukan cuma dialami masyarakat aborigin, tapi juga penduduk pribumi Selat Torres serta masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Semisal, warga Australia keturunan Asia
juga mengalami kasus rasisme yang parah, dan itu terus meningkat. Sangat sering mereka diperlakukan secara kasar, seolah-olah mereka lebih rendah atau tidak dihormati, diabaikan, dihina, dilecehkan, distereotipkan atau didiskriminasi, atau dibuat asumsi yang tidak adil terhadap mereka. Seperti yang sudah disinggung, mereka mengalami kriminalisasi, kebrutalan polisi, penahanan berlebihan, dan ketidakadilan. Selama 10 tahun terakhir, insiden rasis telah dilaporkan di hampir semua aspek masyarakat Australia. Mulai dari lingkungan sehari-hari seperti transportasi umum, hingga institusi penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Tapi diskriminasi rasial atas dasar agama dan budaya merupakan masalah yang signifikan dan tersebar luas. Tidak hanya secara halus atau terselubung, namun juga secara terang-terangan dalam lingkungan dan institusi publik sehari-hari. Berdasarkan laporan, dari 600 Muslim disurvei di Sydney, 57% menyebutkan kalau pernah mengalami rasisme, seperti pelanggaran burka di ruang publik ataupun komentar negatif di parlemen. Oke, kita kesampingkan dulu masalah masyarakat aborigin. Mari kita menyinggung sedikit soal bahaya yang harus kalian hadapi ketika memilih menetap di Australia. Apa itu? Hewan berbahaya. Australia pun punya reputasi sebagai negara dengan satwa liar yang berbisa dan mematikan. Bahkan ada mitos populer yang menyebutkan kalau bertahan hidup sampai dewasa di Australia itu adalah suatu keajaiban. Di Australia, ada 500 lebih kematian selama dekade terakhir yang dikonfirmasi disebabkan oleh hewan. Mungkin menurutmu penyebabnya adalah ular, laba-laba, atau hiu putih besar. Tapi tidak. Jumlah kematian yang disebabkan oleh satwa liar sebenarnya itu relatif rendah. Misalnya saja, Australia memang memiliki atau mengalami serangan hiu yang lebih fatal dibandingkan negara lain. Tapi faktanya, dari 2001 sampai 2017, Australia hanya mengalami 27 kasus gigitan hiu yang fatal. Sama juga dengan ular. Ya, meski Australia dikenal punya ular paling berbisa di dunia, nyatanya ular sebenarnya tidak membunuh manusia. Secara umum hanya ada 1-2 kematian akibat gigitan ular setiap tahunnya di Australia. Nah, kuda, sapi, dan anjing ternyata merupakan penyebab paling umum kematian akibat hewan di Australia. Selama 2 dekade terakhir, kuda sudah menyebabkan 172 kematian, yang mana sebagian besar disebabkan karena terjatuh. Waspadai juga nih hewan-hewan endemik di Australia, seperti kanguru dan kasuari. Kelihatannya emang menggemaskan, tapi percayalah, hewan ini sangat berbahaya. Nah, setelah tahu kondisi di Australia dan kalian tetap memilih untuk menetap, maka bersiaplah dengan biaya hidup yang mahal. Australia memang menawarkan gaji yang tinggi, tapi sekaligus juga dengan biaya hidup yang tinggi. Australia salah satu negara mahal untuk ditinggali, bahkan ada di urutan 10. Selain biaya perumahan yang sangat tinggi, bukan rahasia lagi kalau konsumen Australia sedang berjuang menghadapi beban krisis. Bayangannya begini nih, seseorang mungkin butuh sekitar 20.000 US dollar setiap tahun dan butuh lebih 50.000 US dollar per tahun bagi sebuah keluarga bisa bertahan hidup di Australia. Biaya hidup mungkin lebih tinggi atau lebih rendah, bergantung di mana kamu tinggal, dan perkiraan ini tidak termasuk biaya kegiatan sosial, olahraga, dan rekreasi lainnya yang mungkin ingin kamu ikuti, atau biaya kesehatan atau darurat apapun yang tidak ditanggung. Seperti, jika kamu ingin bepergian, baik itu hotel, tiket pesawat, sewa mobil, kereta, atau kapal pesiar, Australia punya reputasi sebagai destinasi mahal. Untuk melakukan perjalanan lewat udara, siap-siap merogoh kocek yang lebih dalam. Pandemi nih salah satu penyebabnya, tapi faktor utamanya adalah minimnya persaingan di pasar penerbangan domestik. Dengan hanya sedikit maskapai penerbangan yang dapat dipilih, penumpang memiliki pilihan terbatas dan insentif maskapai penerbangan untuk menawarkan tarif yang lebih rendah. Ada juga nih yang menarik untuk kita singgung. Penyebab Australia sebagai salah satu negara yang mahal itu
karena letak geografisnya yang terisolasi. Ya, meski sebenarnya tidak ada daratan yang benar-benar terisolasi sih. Australia secara geografis jauh dari pusat-pusat global utama di Eropa dan Amerika Serikat, terutama jika menyangkut masalah seperti perjalanan, perdagangan, dan pertukaran budaya. Karena posisi Australia yang berada di belahan bumi selatan berimbas pada hambatan logistik. Keterisolasian geografis mendorong keinginan Australia untuk punya konektivitas yang lebih luas. Jadinya, Australia adalah negara yang punya perekonomian yang kuat dan hubungan dagang yang luas dengan negara-negara di seluruh dunia. Kemajuan teknologi dan transportasi memudahkan warga Australia untuk tetap terhubung secara global meskipun letak geografisnya jauh. Ini terbukti dari jumlah orang Australia yang bepergian setiap tahunnya dari 2 juta menjadi 8 juta orang. Secara keseluruhan, meskipun sebagian warga Australia mungkin merasa terisolasi karena lokasi geografis negara mereka, Australia tetap menjadi peserta aktif dalam komunitas global dan terhubung dengan baik melalui berbagai sarana komunikasi, perdagangan, dan perjalanan. Positifnya juga nih, karena perbatasan Australia yang dikelilingi perairan yang luas, Australia bisa menjaga perbatasannya secara efektif. Seperti saat Australia mengendalikan wabah virus corona di tahun 2020.